Nah, jadi jangan di awal-awal nikah saja, katanya begitu. Nah, awal nikah romantis banget gitu ya. Dia posting tahajud sebelum subuh. Ini pengantin baru biasalah kan, dia tidurnya lama pengantin baru kan. Nah, udah pengantin lama ini kelamaan tidur. Nah, jadi susah bangun. Namanya juga usia gitu Bang ya. Nah, ada lama tidur lama itu beda itu. Nah, jadi serapat mungkin saling ingatkanlah untuk mengambil kesempatan itu, apalagi lagi banyak masalah. Sifat manusia adalah lagi banyak masalah, doanya banyak. Manusiawi, nggak apa-apa daripada dia banyak masalah dia lupa berdoa. Kamu lagi susah ke masjid, lagi senang nggak ke masjid, saya bilang masih bagus. Dia susah ke masjid, coba kalau udah susah ke tempat lain, nanti dia hilang kendali. Nah, biar aja pertama lagi susah ke masjid, lagi senang nggak ke masjid, biarkan. Nanti kita doakan biar susah terus, biar ke masjid terus kan gitu ya. Nah, gitu Bang. Nah, jadi itu yang kedua. Pertama, waktu sahur yang kedua, inda shalawatil khams, ketika sudah selesai melaksanakan sholat fardu yang 5, utamanya subuh. Jadi bagaimanapun teknis berdoanya, mau berjamaah, mau sendiri, silakan. Ada orang nggak nyaman doa berjamaah, nyaman sendiri, silakan. Ditanya, kenapa nggak nyaman berjamaah doanya? Karena permintaan saya beda sama dia, Ustaz. Oh iya, silakan. Tapi kan rata-rata imam yang memimpin doa itu doanya standar. Rabbana ighfir lana, mohon ampunan untuk orang tua. Rabbana atina, mohon bahagia dunia akhirat, itu standar. Nah, silakan ditambahkan sendiri doa-doa yang khusus yang mau disampaikan. Jadi ketika selesai sholat fardu yang 5, terutama subuh, itu urutan pertama. Jadi nyambung, sebelum subuh dia bangun bermunajat di waktu sahur, kemudian setelah subuh dia sampaikan doa, ini nyambung. Nah, barulah setelah sholat fardu yang lain. Yang ketiga, ma bainal azan wal iqamah, waktu yang mustajabah yang dianjurkan kita berdoa adalah antara azan dan iqamah sholat fardu. Kita berjamaah di masjid, begitu azan selesai, nggak cukup kita berdoa Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Itu suka ditampilkan di layar televisi kalau habis azan maghrib. Nggak tahu di belakang misalnya nggak tuh, karena kita udah jarang nonton TV kan. Nah, jangan udah nggak ada lagi tuh doanya. Nah, dulu ada itu. Jadi jangan cukupkan doa itu, tambahkan doa kita yang khusus, pakai bahasa sendiri. Ya Allah, berilah kemudahan kepada anak-anakku yang mereka sedang berjuang menuntut ilmu di dalam negeri, di luar negeri, segala macamnya. Ada kalimat itu yang kita sampaikan antara azan dan qomat. Itu mustajabah. Maka perintahnya, sejak azan dimulai sampai nanti selesai sholat, masing-masing sibuk sama dirinya. Begitu azan dikumandangkan, nggak boleh ada obrolan yang nggak penting. Nah, kalau penting boleh. Dia dengarkan azan, dia jawab kalimat-kalimatnya, dia respon si muazin, hayal sholat, terjawab la haula wala quwata illa billah, hayal falah juga sama begitu. Habis azan kita berdoa, tambahkan doa sendiri, baru kita qobliyah kalau ada qobliyahnya. Setelah itu menjelang iqamah kita dikasih waktu 7 menit, 8 menit berdoa terus. Nah, itu waktu mustajabah yang tidak semua orang bisa memanfaatkan dengan baik. Karena waktunya singkat, maka dimanfaatkan dengan baik.
itu kesempatan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua permohonan yang kita inginkan. Nah, maka itu adab nanti, adab azan dan iqamah bagi yang melaksanakannya, muazzinnya, atau bagi yang mendengarkannya. Saking kita khusyuknya dalam panggilan itu, tidak ada panggilan semulia panggilan azan. Begitu tulisan di masjid dan gambar HP yang disilang, ya gitu ya. Enggak ada panggilan paling mulia selain panggilan azan. Artinya kalau pas HP-nya berbunyi, diamin aja karena lagi azan, maksudnya begitu. Karena itu panggilan yang paling mulia. Jangan sampai azan berkumandang kita ngobrol. Dia nggak ngobrol sama teman, tapi ngobrol sama orang lain, jarak jauh. Namanya apa itu? Terima telepon, kan gitu ya. Kira-kira bisa nggak tuh ditangguhkan terima teleponnya, jawab dulu, nanti aja lagi azan atau lagi sholat. Kalau nggak penting banget. Karena menjawab kalimat-kalimat azan lebih utama dari untuk semua kegiatan kita, termasuk yang lagi baca Quran tadi sebelum azan baca Quran di masjid umpamanya. Begitu azan berkumandang, selesaikan bacanya. Jangan terus malah nggak dapat kebaikan, padahal dibaca Quran kalimat yang paling mulia, tapi begitu azan kumandang tutup, selesai. Sampaikan di ujung ayat. Jangan terus aja, nah, tanggung ini baca kafi 1 lembar lagi. Nah, tadi juga di azan beres, saya beres baca, bukan hal yang dianjurkan. Selesaikan dulu, sambung nanti setelah itu. Kalau mau habis azan, habis qobliyah, kita sambung baca Qurannya boleh, karena itu termasuk doa. Nah, jadi jangan sibuk sama bacaan Quran kita, termasuk sekalipun itu Quran selagi azan dikumandangkan. Bukan hal yang terpuji malah begitu. Dan baca Quran, iya, tapi ada waktunya, ada tempat yang kita harus memperhatikan itu. Nah, jadi yang ketiga, perbanyaklah doa di antara azan sama iqamah. Jadi kalau ada orang yang berdoa di antara ini, otomatis dia berjamaah. Bagaimana Ustaz kalau di rumah? Ya boleh juga, habis azan dia dengan, terutama ibu-ibu yang mungkin maghribnya di rumah, dia habis azan dengan di masjid, dia sebelum sholat doa lagi, boleh. Jadi memuliakan waktu yang mustajabah. Yang keempat, inda julusil khatib bainal khutbataini. Ini khusus bagi laki-laki pada hari Jumat. Sepanjang waktu Jumat itu 24 jam adalah waktu yang bagus. Hari yang paling mulia Jumat. 24 jam itu waktu paling bagus berdoa. Tapi ada tempat-tempat yang khusus. Mana? Inda julusil khatib bainal khutbataini, ketika mengikuti khutbah. Khatib beres dari khutbah pertama, dia duduk. Barakallah, duduk. Duduk itu termasuk persyaratan khutbah. Maka disediakan kursi duduk. Ya, khutbah 2 kali. Semua tempat kalau Jumat khutbah 2 kali, ya kan? Jangan sampai ada khatib nanya, di sini Jumatnya berapa kali khutbah? Tetap 2 dimanapun juga berada, tetap. Nah, kecuali kalau sholat Id. Ya, Id ada 2 kali khutbah, ada sekali. Karena sakralitas khutbah Id sama Jumat ini beda. Lebih sakral Jumat karena dia termasuk bagian sholat. Kalau Id nggak termasuk. Nah, itu bedanya. Makanya sholat dulu baru khutbah Id. Khutbah dulu baru sholat Jumat. Nah, itu perbedaannya. Maka jangan heran kalau habis sholat Id banyak yang bubar orang. Karena menganggap enggak seperti Jumat. Nah, coba dibalik, khutbah dulu baru sholat. Nggak mungkin orang bubar, orang belum sholat kan. Nah, tapi itulah Id. Tapi yang paling bagus itu, walaupun khutbah Id, tetap dia setia menunggu sampai selesai khatib turun baca doa. Itu paling sempurna. Nah, yang biasa itu bubar siapa tuh? Bapak-bapak ya. Ibu-ibu bapak-bapak. Nah, ibunya marah, enggak bubar kok bu ya. Nah, sampai selesai doa.
Jadi ketika khatib duduk, berapa durasinya itu khatib duduk? Enggak lama. Ya, paling sebatas dia baca Al-Ikhlas 3 kali. Paling 15 detik. Nah, itu kesempatan yang dilewatkan. Itu mustajabah benar itu. Nah, malaikat ikut menyaksikan. Setiap sholat Jumat, malaikat ikut. Kan kita udah paham tuh hadisnya. Malaikat bahkan lebih awal datang ke masjid, melihat siapa yang datang duluan, siapa belakangan, siapa yang terakhir mulu. Tiap Jumat dia terakhir terus. Kalau sesekali nggak apa-apa. Nah, malaikat dia lagi yang terakhir. Nah, terakhir nggak tanggung-tanggung. Pas udah iqamah Jumat baru datang. Nah, nggak apa-apa sih dalam sisi syariat fikih, nggak ada masalah. Dia datang juga pas takbir, langsung tasahud akhir, itu imam masih sah. Cuman bedanya ketika dia tidak mendapatkan 1 rakaat, dia tambah 4 rakaat. Dia datang ke masjid, takbir, imam sudah sujud kedua. Nah, udah itu nggak dihitung rakaat, tapi wajib ikut. Imamnya salam tambah 4. Kalau sempat dapat 1, tambah 1. Nah, jadi gunakan waktu itu untuk berdoa. Di antara 2 khutbah. Apa masalahnya? Tuh jamaah kadang ngantuk. Pernah nggak merasakan ngantuk kalau pas khutbah? Pernah, bukan pernah, sering kali ya. Nah, apa nih obat ngantuk? Boleh nggak ngulum-ngulum permen pedas? Nah, namanya bonbon ya. Nah, pedas, wah kalau pedas tuh cenghar mata kita jadi terlalak gini. Nggak boleh. Nah, makan minum itu nggak boleh, udah masuk hitungan sholat itu. Jadi carilah apa yang kira-kira membuat kita supaya nggak ngantuk. Ya kan cuman 20 menit itu khutbah. Ada tulisan di mimbar maksimal 20 menit. Saya bilang nih kelamaan nih Pak 20 menit. Bisa nggak separuhnya aja 10 menit. Nah, to the point-nya aja. Nah, apalagi Jumat, namanya orang ada masih kerja ya. Karena membuat yang ngantuk itu belum istirahat, dari keluar dari kerjaannya belum istirahat. Jumatnya jam 12:02. Istirahat kerja jam setengah 12. Ada seperwaktu setengah jam. Nah, dia mampir ke kantin dulu. Nah, makan secukupnya, udah pasti ngantuk kalau nggak tahu caranya untuk mengatasi ngantuk itu. Jadi ngantuk salah satu tantangan bagi kaum laki-laki ketika Jumat berlangsung. Maka lewatlah tadi waktu, khatib duduk dia nggak tahu, khatib bangun dia nggak tahu, tahu dia dibangunin, Pak bangun. Wah, udah beres saja nih khutbah. Cepat kali khutbah di sini, ya, gitu kan. Apa yang cepat, kalian tidur bilang kan. Jadi boleh nggak kita ini kalau ada teman yang ngantuk bangunin? Jangan. Iza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit faqad laghauta. Kalau kau tegur orang lain yang berbicara, ucapan diam, kamu sudah rusak. Jadi kalau udah tidur jangan dibangunin, biar aja. Nanti pas bangun, pas kalau mau bangun aja. Atau biaran sampai kita bubar dia masih tidur. Nah, tidur mulu katanya. Nah, jadi kan. Maka dicarilah jalan supaya nggak ngantuk. Namanya dibuatlah qailulah. Ada syariat namanya Jumat itu qailulah. Tidur sebentar di siang hari pada hari Jumat. Tujuannya supaya khutbahnya tidak dengar khusyuk. Nah, ada jamaah saya pernah perhatikan selama khutbah berlangsung dia mencatat terus. Wah, ini mantap nih jamaah kalau begini. Catat terus. Nah, belakangan karena nggak main catat lagi, main HP aja nih, catat di HP. Nah, ini rawan itu. Kenapa rawan? Kita kira mencatat juga, cuma dia balas chat-chatan. Nah, jadi bosan sama khutbahnya, dia scroll TikTok lah gitu kan. Nah, jadi rawan jadinya. Dia orang bilang khutbah berlangsung malah main HP. Padahal dia mencatat, dia mengecek bacaan imamnya benar nggak itu ayatnya, begitu bunyinya dia cek boleh. Nah, tapi nggak boleh dibaca, dicek boleh. Takut khatibnya salah. Qailulah, berangkat ke masjid jam berapa nih kalau lagi ada di rumah? Ini bukan cerita kalau kerja, kalau kerja kantor lain urusan.
bapak-bapak lagi di rumah. Nah, ini kan sudah banyak waktu di rumah kan. Nah, yang kerja paling 10%. Rata-rata ini tanggalnya udah merah semua ini kan. Nah, ya. Kalau saya masih ada hitamnya Pak. Nah, masih banyak hitamnya. Ini udah merah semua tanggalnya kan. Nah, lebih banyak waktu di rumah. Maka Jumat itu kita muliakan benar. Sayyidul Ayyam. Kita muliakan sejak mulai terbit fajar, mulai terbenam matahari Kamis sore sampai terbenam matahari Jumat sore. Itu hari yang paling mulia, kita muliakan benar. Maka ada anjuran baca Yasin, baca Kahfi. Ya kan, perbanyak doa dan zikir, perbanyak sedekah. Itu adalah hari rayanya yang datang setiap pekan. Kalau dia kaum perempuan, sajikan hidangan yang istimewa untuk keluarganya pada hari Jumat itu. Masaknya agak beda Bu, kalau Jumat Bu ya. Nah, agak istimewa lah dikit. Ya, nggak bisa Ustaz istimewa, nanti kalau tiap Jumat istimewa belum nyampe tanggal 1 udah selesai itu uang belanjanya kan. Istimewa terus tiap Jumat. Nah, kan double tuh kalau istimewa kan. Nah, macam-macam makanan. Nah, budgetnya nggak cukup ini udah. Ya, diatur aja bagaimana baiknya, dimodifikasi aja. Nah, tetap namanya sate walaupun yang ditusuk itu tahu kan gitu. Tahu tusuk-tusuk kasih kacang, namanya sate juga. Cuman sate tahu ada tambahnya. Nah, apa Bu menu hari ini? Sate. Sate Pak, alhamdulillah kamu memang istri yang pintar. Betul makan rasa tahu kan. Nah, bagus namanya dia punya ilmu untuk memodifikasi makanan. Ya. Jadi muliakan Jumat termasuk hal begitu, memuliakan keluarganya, memperbanyak belanja keluarganya pada hari Jumat, itu bagus. Nah, jadi termasuk tidurlah sebentar kalau kita berangkat Jumat. Jam berapa nih kalau kita ada di rumah? Jam 10. Kecepatan jam 10. Nah, mau buka pintu masjid kan enggak kan? Nah, jam 11 lah paling enggak. Karena saya datang ke masjid itu jam 11 lewat 10. Jumat 12 lewat 2 sekarang. 11.10 sepi, nggak ada. Masih terkunci pintu tapi nggak digembok, kita buka sendiri. Nah, itu malaikat senang tuh, ini orang pertama datang. Nah, asal malaikat datang juga duluan, kalau udah nggak datang kita nggak masuk dalam daftar itu. Nah, jadi lebih awal datang. Di rumah ambil qailulah sedikit, tidur sebentar. Jadi 10.30 sampai 10.45 dia istirahat tidur. Nanti jam 11 berangkat udah mandi segar. Maka disunahkan mandi Jumat itu yang afdalnya ketika pengen berangkat supaya segar. Kalau masih bekerja kan nggak bisa. Dia mandi dari rumah subuh. Di kantor nggak mungkin mandi. Nah, orang nggak kaget nih kok di kantor mandi kok basah rambutnya. Ini kenapa ini gitu kan? Kan mandi sunnah kan sama, harus basah semuanya. Cuman dia sunnah hari Jumat. Nah, jadi mandinya sunnah Jumat itu kalau sebelum berangkat, supaya badannya segar, hilang ngantuk. Nah, itu rahasianya supaya pas nanti khotib duduk di antara dua khutbah, dia sudah menunggu waktu ini. Waktu itu, barakallah, dia siap doa. Mintalah apa yang paling khusus yang kita pengen kepada Allah. Udah Ustaz, udah berpuluh-puluh tahun saya doa nggak dikabulkan juga. Nah, gitu masalah itu, nanti masalah kedua. Kenapa doa nggak terkabul, itu nanti lain pembahasannya. Nah, banyak orang doa. Udah saya ada berhenti berdoa, kenapa bermalas sudah nggak ada dikabulkan. Ya. Apa masalahnya? Nanti ada yang terakhir kalau ada waktunya. Jadi berapa lama durasinya? Sepanjang dia baca Al-Ikhlas 3 kali. Itu khotib, termasuk khotib baca doa juga. Cuma ada masjid punya kebiasaan pas khotib duduk baca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau saya nggak langsung berdiri.